Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raki Fazlar Fakianto, NIM 22B5053 2003. Saya dari jurusan S1 MPL 2022. Kali ini izinkan saya menjelaskan tentang pengantar ekonomi makro, penentuan kegiatan ekonomi, pandangan klasik, Keynes, dan pendekatan masa kini. Pandangan ahli ekonomi klasik. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Dilihat dari pandangan Jean-Baptiste Say tahun 1767 sampai 1832, seorang ahli ekonomi klasik bangsa Prancis. Dia mengatakan penawaran menciptakan sendiri permintaan terhadapnya, atau supply creates its own demand. Ini adalah contoh kegiatan ekonomi subsistem atau klasik. Selanjutnya, penentuan suku bunga. Menurut pendapat klasik, suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan pula dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan-perubahan dalam suku bunga akan terus-menerus berlangsung sebelum kesamaan di antara jumlah tabungan dengan jumlah permintaan dana investasi tercapai. Selanjutnya, faktor yang menentukan suku bunga. Jumlah tabungan rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan jumlah seluruh investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Maka dalam perekonomian, pengeluaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu dapat mencapai tingkat yang sama dengan penawaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh. Selanjutnya, penyesuaian dalam pasar modal. Ketidaksamaan di antara penawaran tabungan oleh rumah tangga dan permintaan tabungan oleh para pengusaha akan terjadi perubahan-perubahan dalam suku bunga. Sehingga menurut ahli-ahli ekonomi klasik yakin bahwa perubahan dalam suku bunga ini pada akhirnya akan menciptakan keadaan di mana tabungan yang tercapai pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh adalah sama dengan investasi oleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya, fleksibilitas suku bunga dan kegiatan ekonomi. Ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat dalam perekonomian akan selalu tercapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Oleh karena itu, pengeluaran agregat dapat mencapai tingkat penawaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh. Sebagai gambaran mengenai fleksibilitas suku bunga dan kegiatan ekonomi dapat dilihat pada gambar berikut. Berikut adalah gambar fleksibilitas suku bunga dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Apabila terjadi pengangguran, mekanisme pasar akan menciptakan penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan. Seperti para penganggur akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah dari yang berlaku di pasar. Keadaan ini akan menimbulkan kekuatan-kekuatan yang akan menurunkan tingkat upah, dan penurunan dalam tingkat upah ini akan memperluas tingkat kegiatan ekonomi. Di dalam analisis mereka, ahli-ahli ekonomi klasik berkeyakinan yang pertama, para pengusaha akan selalu mencari keuntungan yang maksimum. Yang kedua, keuntungan maksimum akan dicapai pada keadaan di mana upah adalah sama dengan produksi fisik marginal. Selanjutnya, penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Kemampuan sektor perusahaan
dalam menghasilkan barang dan jasa sangat tergantung kepada jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Dengan demikian, tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh yang pertama, jumlah barang modal yang tersedia dan digunakan dalam perekonomian, K sama dengan kapital. Yang kedua, jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian, L sama dengan labor. Yang ketiga, jumlah dan jenis kekayaan alam yang akan digunakan, RZ resources. Yang keempat, tingkat teknologi yang digunakan, T sama dengan teknologi. Dengan demikian, tingkat kegiatan ekonomi atau pendapatan nasional dapat ditentukan dengan menggunakan perusahaan berikut. Samaan berikut. Selanjutnya, kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Perbedaan pendapat yang sangat bertentangan di antara Keynes dan ahli-ahli ekonomi klasik ini bersumber dari perbedaan pendapat mereka dalam persoalan berikut. Yang pertama, faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi, dan suku bunga dalam perekonomian. Yang kedua, sifat-sifat perkaitan di antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha. Uraian dalam bagian ini akan menerangkan 4 isu berikut. Yang pertama, pandangan Keynes mengenai tingkat tabungan dan investasi. Yang kedua, perbedaan pandangan klasik dan Keynes mengenai faktor utama yang menentukan tabungan. Yang ketiga, pandangan Keynes mengenai penentu-penentu suku bunga. Yang keempat, pandangan Keynes mengenai penentu tingkat upah. Selanjutnya, penentu suku bunga pandangan Keynes. Dalam teori keuangan modern yang dikembangkan oleh Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Bank sentral dan sistem perbankan adalah institusi yang akan menentukan besarnya penawaran uang pada suatu waktu tertentu. Sedangkan permintaan uang ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk memegang uang. Berikut gambaran mengenai penentu suku bunga pandangan Keynes. Selanjutnya, tingkat upah dan kegiatan ekonomi. Kalau dibandingkan pendapat ahli-ahli ekonomi klasik dengan kenyataan yang sebenarnya wujud perekonomian modern, akan dapat dilihat bahwa tingkat upah tidak mudah mengalami penurunan. Sebagai akibatnya, pengangguran sangat sukar dihapuskan. Dalam perekonomian modern, terdapat persatuan-persatuan pekerja yang selalu mempertahankan dan memperjuangkan perbaikan nasib para pekerja. Persatuan pekerja akan selalu menentang setiap usaha untuk menurunkan tingkat upah yang dibayarkan kepada pekerja. Kekuatan ini menyebabkan tingkat upah tidak mudah untuk diturunkan. Selanjutnya, peranan permintaan agregat dalam kegiatan ekonomi. Analisis Keynes mengenai tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh besarnya permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan untuk membayar barang dan jasa yang diminta tersebut, yang wujud dalam perekonomian. Bertambah besar permintaan efektif, bertambah besar pula tingkat produksi yang akan dicapai oleh sektor perusahaan. Hal ini dengan sendirinya akan menyebabkan pertambahan dalam tingkat kegiatan ekonomi, pertambahan penggunaan tenaga kerja, dan pertambahan penggunaan faktor-faktor produksi. Selanjutnya, penentu-penentu perbelanjaan agregat. Dalam analisisnya, Keynes membagikan permintaan agregat kepada dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga dan penanaman modal oleh para pengusaha. Dalam analisis makroekonomi yang wujud sekarang, pengeluaran agregat dalam perekonomian meliputi pula pengeluaran pemerintah dan ekspor. Dengan demikian, pengeluaran agregat dapat dibedakan kepada 4 komponen. Yang pertama, konsumsi rumah tangga, yang kedua, investasi perusahaan, yang ketiga, pengeluaran pemerintah, dan yang keempat, ekspor. Selanjutnya, penentuan kegiatan ekonomi suatu negara. Untuk menentukan kegiatan ekonomi suatu negara,
Hal yang perlu diperhatikan adalah pendapatan nasional dengan pengeluaran agregat. Ketika pendapatan nasional tinggi sedangkan pengeluaran agregat rendah, keadaan barang yang diproduksi tidak dapat dijual sehingga perusahaan harus mengulangi tingkat kegiatan produksi. Sebaliknya, apabila pendapatan nasional lebih rendah dari pengeluaran agregat, maka yang harus dilakukan adalah dengan menambah jumlah produksi atau melakukan ekspansi. Ekspansi ini akan menaikkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Apabila pendapatan nasional turun, maka pengangguran bertambah. Perekonomian mencapai keseimbangan jika pengeluaran agregat sama dengan pendapatan nasional. Keseimbangan ini menentukan tingkat pendapatan nasional yang akan dihasilkan sektor perusahaan dan tingkat kesempatan kerja yang dicapai. Selanjutnya, ekonomi segi penawaran. Pandangan yang mengembangkan pemikiran mengenai segi penawaran datangnya bukan dari kalangan akademisi, tetapi oleh penasihat-penasihat ekonomi dalam pemerintahan Ronald Reagan yang terpilih sebagai Presiden Amerika pada tahun 1980. Munculnya pemikiran ekonomi segi penawaran didorong oleh dua perkembangan penting yang berlaku dalam tahun 1970-an dan pemulaan tahun 1980-an. Faktor yang pertama adalah berlakunya stagflasi pada tahun 1970 di berbagai perekonomian negara industri. Faktor yang kedua adalah terpilihnya Ronald Reagan sebagai Presiden Amerika Serikat. Selanjutnya, golongan monetaris. Golongan monetaris ini dipelopori oleh Milton Friedman. Pada dasarnya, Friedman mengkritik pandangan Keynes dalam hal-hal berikut. Yang pertama, Friedman yakin sistem pasar bebas cukup efisien dan mampu menyebabkan perekonomian selalu beroperasi. Oleh karena itu, Friedman tidak menyokong campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, Friedman menunjukkan peranan penawaran uang dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Yang ketiga, mengenai bentuk kebijaksanaan pemerintah, apabila diperlukan, Friedman lebih menyukai kegiatan pemerintah yang berbentuk kebijakan moneter. Menurut Friedman, kebijakan fiskal tidak terlalu besar efeknya dalam mempengaruhi kegiatan perekonomian. Selanjutnya, ekspektasi rasional atau klasik baru. Pandangan golongan ekspektasi rasional didasarkan kepada dua pemisalan penting. Pertama, teori ini menganggap bahwa semua pelaku kegiatan ekonomi bertindak secara rasional, mengetahui seluk-beluk kegiatan ekonomi, dan mempunyai informasi yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa dalam perekonomian. Kedua, adalah sesuai dengan pendapat ahli ekonomi klasik. Teori ekspektasi rasional berpendapat bahwa semua jenis pasar beroperasi secara efisien dan dapat dengan cepat membuat penyesuaian ke atas perubahan yang berlaku. Selanjutnya, Keynesian baru. Pertama-tama, mereka berpendapat apabila berlaku pengangguran yang serius dalam perekonomian, tingkat upah tidak akan dengan mudah mengalami penurunan untuk menyeimbangkan permintaan buruh dengan penawarannya. Dengan demikian, mekanisme pasar tenaga kerja tidak sempurna dan tidak dapat menjamin tercapainya kesempatan kerja penuh. Berdasarkan keyakinan mengenai ketidaksempurnaan pasar barang dan pasar faktor, mereka tetap berkeyakinan kebijakan pemerintah masih cukup diperlukan untuk menstabilkan kegiatan ekonomi dan mengusahakan agar perekonomian tetap mencapai kesempatan kerja penuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.